Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi dalam channel Matematika 3 2019 Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sumatera Utara. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang hierarki al-maqamat dan maqam lainnya. Taubah, zuhud, wara, fakir, sabar, tawakal, ridha, mahabbah, dan ma'rifah adalah merupakan makom dalam mencapai kejernihan, kebersihan, dan kesucian hati. Apabila dilaksanakan dengan sempurna, maka ia boleh menghasilkan kepribadian Islam dan kesehatan mental. Yang pertama, at-taubah. Menurut ahli sufi, apabila seseorang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah taubat dalam arti yang sebenarnya. Secara garis besarnya, para ahli sufi membagi taubat itu kepada 3 tingkatan. Yang pertama, taubat dalam arti meninggalkan segala kemaksiatan dan melakukan kebaikan secara terus-menerus. Yang kedua, kembali dari kejahatan kepada ketaatan karena takut kepada kemungkaran. Yang ketiga, bertaubat walaupun tidak pernah lagi berbuat dosa. Yang kedua, wara. Kata wara berasal dari bahasa Arab wara'a yari'u wara'an, yang bermakna berhati-hati. Tetapi dalam kamus besar bahasa Indonesia, wara bermakna patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau yang wara, maka engkau akan menjadi hamba yang utama. Jadilah seorang yang menerima apa adanya, maka engkau akan menjadi manusia." Para ahli sufi mengartikan wara itu ada 2 macam. Yang pertama, wara lahiriah, yaitu tidak mempergunakan anggota tubuhnya untuk hal-hal yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wara batin, yaitu tidak mengisi hatinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, zuhud. Kata zuhud berasal dari bahasa Arab zahada yazhudu zuhdan, yang artinya perihal meninggalkan keduniawian. Secara terminologi Islam, zuhud ialah mengarahkan keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyatukan kemauan kepadanya dan sibuk dengannya berbanding dengan kesibukan-kesibukan lainnya, agar Allah memperhatikan seseorang di antara kamu yang berperilaku zuhud. Yang keempat, kefakiran. Dalam terminologi Al-Quran, fakir berasal dari bahasa Arab, yaitu fakura yafkuru fukran, yang artinya miskin. Istilah fakir bermakna kemiskinan. Dalam bahasa Indonesia, fakir berarti orang-orang yang sangat berkekurangan, orang yang terlalu miskin, atau orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Al-faqr menurut Sufi adalah tidak memaksakan diri untuk mendapatkan sesuatu, tidak menuntut lebih dari apa yang telah dimiliki dan melebihi dari kebutuhan primer. Bahkan ada sufi yang mengartikan al-faqr itu dengan tidak punya apa-apa serta tidak dikuasai oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, al-sabr. Kata sabar berasal dari bahasa Arab sobara yasbiru sobran. Maknanya adalah mengikat, bersabar, menahan dari larangan hukum, dan menahan diri dari kesedihan. Sabar ialah usaha kesungguhan dan juga merupakan sifat Allah yang sangat mulia dan tinggi. Sabar oleh sufi diartikan sebagai suatu keadaan jiwa yang kokoh, stabil, dan konsekuen dalam pendirian. Jiwanya tidak tergoyahkan, pendiriannya tidak letih walau bagaimanapun beratnya tantangan yang dihadapi. Pantang mundur dan tidak kenal menyerah,
karena segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah yang mengandung ujian. Tawakal. Tawakal berasal dari bahasa Arab yaitu wakila, yakilu, wakilan, yang berarti mempercayakan, memberi, membuang urusan, berstandar dan bergantung. Istilah ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 70 kali. Tawakal adalah menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala serta berserah diri sepenuhnya kepada Allah untuk mendapatkan manfaat atau menolak yang mudarat. Ridho. Kata ridho berasal dari rodiya, yardo, ridwanan, yang artinya senang, puas, memilih, persetujuan, menyenangkan, dan menerima. Dalam bahasa Indonesia, ridho adalah rela, suka, senang hati, perkenan, dan rahmat. Ridho adalah puncak daripada kecintaan yang diperoleh oleh seorang sufi selepas menjalani proses ubudiyah yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho merupakan anugerah kebaikan yang diberikan Allah atas hambanya daripada usahanya yang maksimal dan pengabdian dan munazat. Al-mahabbah. Al-mahabbah adalah bentuk masdar dari kata yang mempunyai 3 arti yaitu melazimin dan tetap. Al-mahabbah atau cinta. Al-mahabbah adalah bentuk masdar dari kata yang mempunyai 3 arti yaitu 1. Melazimi dan tetap, 2. Biji dari sesuatu yang memiliki biji, 3. Sifat keterbatasan. Pengertian pertama, jika dihubungkan dengan cinta, maka dapat dipahami bahwa dengan melazimi sesuatu akan dapat menimbulkan keakraban yang merupakan awal dari munculnya rasa cinta. Sedangkan pengertian yang kedua dapat dipahami dengan melihat fungsi biji pada tumbuh-tumbuhan adalah benih kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan. Karena itu, al-mahabbah merupakan benih kehidupan manusia minimal sebagai semangat hidup bagi seseorang yang akan mendorong usaha untuk meraih sesuatu yang dicintai. Adapun pengertian yang ketiga dapat dipahami dengan melihat manusia sebagai subjek cinta. Sangat terbatas dalam meraih sesuatu yang dicintai sehingga membutuhkan bantuan sang pemilik cinta yang sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala. Tasawuf menjadikan mahabbah sebagai tempat persinggahan orang yang berlomba untuk memperoleh cinta ilahi, menjadi sasaran orang-orang yang beramal dan menjadi curahan orang-orang yang mencintai Tuhannya. Cinta adalah sesuatu yang membawa orang kepada keridhaan ilahi. Makrifah, a'rafah, ya'rifu, makrifatan, yang secara etimologi berarti mengenal, mengetahui. Kadangkala juga diartikan sebagai menyaksikan. Istilah ma'rifah dalam tasawuf sering dikonotasikan kepada panggilan hati melalui berbagai bentuk tafakur untuk menghayati nilai-nilai kerinduan as-sauqi yang terhasil dari kegiatan zikir sesuai dengan tanda-tanda pengungkapan atau hakikat yang berterusan. Maksudnya, hati menyaksikan kepada Tuhan dan merasakan besarnya kebenarannya dan mulia kehebatannya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dari aspek lain, makrifah juga berarti mengetahui apa saja yang dibayangkan dalam hati tanpa menyaksikan sendiri keadaan berdasarkan pengetahuan Tuhan. Seorang sufi merasa dirinya dekat dengan Tuhan tanpa ada batasan. Ia meyakini bahwa dirinya selalu dipimpin oleh Tuhan. Oleh karena itu, dia akan menjaga dan memelihara dirinya supaya tetap berada dalam ketaatan, keimanan, dan beramal soleh.